Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi di sini kita akan belajar tentang materi kimia, yaitu sistem periodik unsur, di mana kita akan membahas tentang sejarahnya, cara membaca tabel periodik, menentukan proton, elektron, dan neutronnya. Oke, langsung saja. Perkembangan sistem tabel periodik. Nah, di sini ada 5 teori perkembangan sistem periodik, yaitu pengelompokan unsur Lavoisier, ada hukum triade de Bruiner, ada hukum oktav Newlands, ada sistem periodik Mendeleev, sistem periodik modern Henry G. Moseley. Anthony Lavoisier mengelompokkan 33 unsur kimia. Nah, di sini ada dibagi menjadi 4, ada gas, ada tanah, logam, dan non-logam. Di sini ada contoh-contohnya ya, gas ada cahaya dan lain-lain, tanah, kapur, logam ada perak, arsenik, non-logam ada sulfur, fosfor, karbon, asam klorida, dan lain-lainnya. Di sini kalian bisa melihat banyak contoh-contohnya. Oke. Kelebihan dan kelemahan teori Lavoisier. Nah, jadi kelemahannya teori Lavoisier ini pengelompokannya masih terlalu umum. Jadi belum ada suatu yang spesifik, masih bersifat umum. Kelebihannya yaitu sudah mengelompokkan 33 unsur yang ada berdasarkan sifat kimia, sehingga bisa dijadikan referensi bagi ilmuwan-ilmuwan setelahnya. Untuk hukum triade de Bruiner. Nah, de Bruiner ini mengelompokkan unsur berdasarkan kemiripan sifat yang berhubungan dengan massa atom. Setiap 3 unsur yang sifatnya mirip asam atom, unsur yang kedua yang di tengah merupakan massa atom rata-rata dari massa atom unsur pertama dan ketiga. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini, bisa dilihat di tabelnya. Kalsium ini adalah unsur pertama, strontium ini adalah unsur kedua, barium ini unsur ketiga. Di mana saat massa atom 40 ini, massa atom unsur pertama dijumlahkan dengan massa atom unsur ketiga, ya. Lalu dibagi 2 akan menghasilkan 88, di mana 88 ini adalah massa dari atom unsur yang di tengah. Itu maksudnya. Oke. Lanjut, kelebihan dan kelemahan hukum triade de Bruiner. Kelemahannya adalah teori ini adalah mengelompokkan unsur kurang efisien dengan adanya beberapa unsur lain dan tidak termasuk dalam kelompok triad padahal sifatnya sama dengan unsur dalam kelemahan triad tersebut. Kelebihannya adalah dari teori ini ada keteraturan setiap unsur yang sifatnya mirip massa atom. Unsur yang kedua di tengah merupakan massa atom rata-rata di massa atom unsur yang pertama dan ketiga, seperti contoh yang sebelumnya yang tabel tadi. Lanjut, di sini ada hukum oktav Newlands, di mana unsur-unsur yang disusun berdasarkan urutan kenaikan massa atomnya mempunyai sifat yang akan berulang tiap unsur ke-8. Artinya seperti apa? Artinya unsur ke-1 mirip dengan unsur ke-8, unsur kedua mirip dengan unsur 9, begitu terus seterusnya. Sehingga itulah yang disebut dengan hukum oktav. Nah, Newlands ini merupakan orang pertama kali yang menunjukkan bahwa unsur kimia bersifat periodik. Nah, jadi inilah orang pertama yang menunjukkan bahwa unsur-unsur tersebut bersifat periodik. Lanjut, pengelompokan unsur hukum oktav. Nah, ini ada tabelnya nih. Ini sudah dikelompokkan. Ada hidrogen, litium, dan lain-lain. Bisa dilihat tabelnya ya. Lanjut, kelemahan dan kelebihan hukum oktav. Yaitu kelebihan hukum oktav adalah dibandingkan dengan triade de Bruiner, yaitu lebih banyak unsur-unsur yang digolongkan. Ya, benar ya. Kelemahannya pada unsur-unsur yang masanya cukup besar, lebih besar daripada 40, pengulangan sifatnya unsur tidak terjadi lagi. Nah, itulah kelemahannya. Lanjut, sistem periodik Mendeleev. Nah, Mendeleev mengurutkan unsur berdasarkan kenaikan massa atom dan sifat kimianya. Apabila unsur disusun menurut massa atomnya, maka unsur tersebut akan menunjukkan sifat yang sama secara periodik. Ini juga contoh dari tabelnya si Mendeleev. Ya, Mendeleev ya. Ini tabelnya nih. Bisa dilihat. Lanjut, kelebihan dan kelemahan teori Mendeleev. Kelebihannya adalah ada tempat bagi unsur transisi, terdapat tempat-tempat yang kosong yang diramalkan akan diisi dengan unsur yang belum ditemukan pada waktu itu. Nah, jadi si Mendeleev ini dia sudah bisa meramal kalau misalnya di tabel yang kosong ini seperti ini akan ada yang mengisi, tapi dia belum mengetahui unsur apakah itu. Itulah kelebihannya, dia sudah bisa meramalkan bahwa nanti ada yang mengisi di tabelnya dia yang belum dia ketahui unsur apakah itu. Kelemahannya adanya 4 pasal anomali, yaitu penyimpangan terhadap hukum perioditas yang disusun berdasarkan kenaikan massa atomnya. Nah, yaitu AR, K, T, E. Nah, di sini bisa dilihat ya.
THPA. Sistem periodik modern Henry G. Moseley. Nah, sistem periodik modern yang kita pakai sekarang itu sistem periodiknya, nanti kita akan lihat ya newslet tabel periodiknya itu seperti apa. Karena disusun dalam bentuk panjang maka sering disebut dengan tabel periodik panjang. Nah, yang sering kita gunakan saat SMA sampai sekarang bahkan ya masih digunakan sampai saat ini dan merupakan penyempurnaan dari sistem periodik Mendeleev. Pada tabel periodik ini dikenal dengan istilah periode dan golongan, terdiri dari 7 periode dan 8 golongan. Kelebihan periodik modern, kelebihannya itu yaitu mudah dibaca dan dipahami, strukturnya jelas, menyisakan tempat bagi unsur-unsur yang belum berhasil menyusun golongan transisi dalam terdiri dari lantanida, aktinida, di mana aktinida diletakkan di bawah lantanida. Nah, oke, lanjut. Itu adalah sejarah singkatnya. Ini ada cara membaca tabel periodik. Oke, cara membaca tabel periodik. Di sini ini turun ke bawah. Ini ya turun ke bawah itu namanya periode. Jadi periode itu ada periode 1 sampai 8. Untuk golongannya ada golongannya itu arah ke sana 1 sampai 8. Ada golongan 1A, 2A, 3B, 4B. Itu golongannya. Untuk warna-warnanya di sistem tabel periodik itu bisa dilihat ya, ada warna merah itu logam alkali, warna oranye alkali tanah, warna kuning logam transisi. Di sini warna emas, ini emas nih tidak terlalu kelihatan ini. Nih, itu logam pos logam transisi. Biru ada gas mulia, hijau ada metalot. Nah, makanya ini untuk memudahkan kita membaca tabel periodik karena sudah dikelompokkan untuk warna-warnanya. Nah, di sini bisa dilihat di sini. Nah, angka yang di atas ini adalah nomor atomnya. Di tengah itu adalah simbol atom atau nama unsurnya. Di bawah ini yang 1600 ini adalah massa atomnya. Jadi misalnya ditanya unsur apakah itu, jika dia unsur apakah yang terletak di periode 1 misalnya kan, di periode 1 di golongan berapa ya? Kita mau ini. Golongan 2A misalnya. Golongan 2A. Kita lihat periode 1. Oh, ini dia periode 1. Golongan berapa? Golongan 2A. Golongan 2A ya ini ya. Golongan 2A. Periode 1 golongan 2A. Loh, tidak ada. Oh, berarti tidak ada. Lanjut ya. Misalnya nih contoh yang ada ya. Contoh yang ada misalnya periode 3. Periode 3 golongan 2A. Kita pakai golongan 2A ya. Sama. Periode 3 yang mana? Ini dia periode 3. Golongan berapa? Golongan 2A. Berarti si magnesium ini. Seperti itu. Sama contohnya periode 6. Periode 6. Mana? Periode 6 golongan 1A. Berarti si CS. CS ini. Seperti itu cara membaca tabel periodik ya. Lanjut. Menentukan proton, elektron dan neutronnya. Nah, jadi di sini jumlah proton sama dengan nomor atom. Nomor atom itu yang mana? Yang ini. Nomor atom. P sama dengan Z. Jumlah elektron nomor atom E sama dengan Z. Nah, jadi kalau kita ingin menentukan nilai proton itu adalah Z. Nih, seperti ini. Jadi nilainya 47. Dia setara dengan nomor atom. Untuk nilai elektronnya, nilai elektron sama dengan nomor atom E sama dengan Z. Berarti Z-nya berapa? 47. Ya, 47 juga berarti N-nya, ya kan? P-nya protonnya adalah sama dengan Z yaitu 47. Elektronnya juga sama dengan Z sama dengan 47. Dan N-nya neutron yaitu nomor massa. Nomor massanya berapa? 108. Dikurang 47 nomor atom menghasilkan 61. Inilah nilai neutronnya. Terima kasih ya teman-teman. Semoga paham tentang materinya. Kalian bisa baca atau menonton referensi banyak video YouTube dan artikel materi-materi di internet. Kalian bisa pelajari lebih lanjut. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya ada salah. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Terima kasih.